لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Jadi kita lebih unik 2 kali ke Madinah dan tidak tahu di mana itu bandara Jeddah. Karena pulang nanti dari Madinah, turun pergi Madinah, pulang Madinah sebagaimana orang dulu pergi ke Jeddah, pulang pun dari Jeddah. Ini khusus kloter kita yang unik ini, pergi masuk Madinah, pulang pun dari Madinah. Jadi haji sudah tapi bandara Jeddah tidak tahu di mana. Jadi ralat tadi, berarti kita tidak berlaku pakaian ihram di asrama haji. Ustaz pun harus ralat kepada 2 gelombang manasik yang telah lalu, yaitu cadangan 4, cadangan 3 dan cadangan 4. Ada 2 kali, ada yang 10 orang, kemarin ada 7 orang. Nanti kita kirim ke grup yang bahwa mereka tidak berarti pakai baju batik orang ini nanti mungkin nih baju batik hana ta mana aja ya sempat je baju batik berarti langsung harus ya jadi baju batik nanti berarti mungkin dari asrama sampai ke Madinah, itu tergantung bagaimana info di grup nanti. Jadi kita ralat tadi tidak lagi jadi berpakaian ihram di cerita yang lam tadi abaikan. Cerita yang lam tadi abaikan, berarti kita fokus kepada masuk melalui Madinah, yaitu miqat kita, tempat menjatuhkan niat umrah kita di Bir Ali, atau istilah orang Arab di Dzulhulaifah atau Abyar Ali. Ya, udah. Jadi kita dah turun Madinah. Ini mungkin kalau turun Madinah prosesnya kita itu pasti nanti salat jamak kasar itu pasti berlaku. Jadi kalau sudah turun di Madinah ini prosesnya lama. Pasti jamak kasar antara duhur dan asar di Madinah. Karena kita belum menetap, walaupun nanti tidur di hotel semalam berlaku jamak kasar. Misal nanti 1 malam disiapkan di Madinah tetap kita berlaku hukum jamak kasar karena kita tidak berlama bermukim di Madinah. Jadi gunakan keringanan Tuhan. Misalnya nanti maghrib lagi udah di transit, misalnya di hotel 4 jam misal ada. Nanti sudah salat maghrib asar dengan zuhur, jamak takdim kasar atau jamak takhir itu terserah. Kadang itu tibuk dah alan sembahyang do jamak kasar ju takdim luntuk jamak takhir boleh saja itu. Karena bergantung piuk naik sewa hotel. Ilmu hotel tu sembahyang jemaah takhir nanti. Kadang sibuk nampu dia kadang kakuto pakaian tu pialura le pialu mano le. Itu belum posisi kita ihram, lebih mudah ya. Misalnya malam itu langsung diberangkatkan ke Makkah. Jadi kita itu tergantung nanti rombongan di mana proses mandi segala macam. Apa di Madinah kalau memang disewa hotel di Madinah, ataupun kalau memang tidak, kalau nggak di bandara, 3 pilihan, di bandara atau hotel yang disewa sebentar, atau memang kita dilamakan di Bir Ali. Yang jelas berangkat dari Bir Ali kita dalam keadaan posisi ihram. Udah, katakanlah kita sudah selesai semua. Misalnya di Bir Ali kita mandi, ataupun di hotel kita mandi, atau di bandara kita mandi segala macam, memakai pakaian ihram dan menjaga larangan-larangan yang tadi Ustaz bilang. Giliran kita berangkat, disunatkan kita niat ihram di Bir Ali dikala mau berangkat. Belam yaitu dikala kita sudah naik bus. Pastikan sebelum berangkat bus kita sudah niat ihram. Sebagaimana tadi labbaik Allahummal umrata kata-katanya, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha, bukan bihi. Kalau bihi haji, kemudian langsung kita niat ihram dalam hati, sengaja aku ihram umrah. Tapi kalau sudah berangkat mobil lupa,
tapi belum lewat batas Bir Ali. Nanti ada perjalanan 2 kilo 3 kilo, perjalanan haddu Bir Ali. Sebelum batas itu kita masih boleh niat, tapi kalau sudah lewat itu dah kena dam. Kecuali ada beberapa orang yang lupa niat, suruh balik mobil daripada kena kameng tak apa tu tajuk pen tengkau sepi me 200 rial cakap-cakap. Semoga itu tidak. Kata kita saling mengingatkan. Sudah kita sudah selesai tadi umrah tadi. Coba balik niat saja, bukan lagi di Yalamlam tapi di Bir Ali. Kita sudah selesai umrah, sudah menunggu apa sempat kita ambil umrah sunat sekali ataupun tidak. Tapi saran Ustaz lebih bagus kita persiapkan diri untuk menjelang hari H kita berangkat ke Arafah. Di hari ke-7 ke-6 itu sudah ada rapat kita, pengumuman kita, apa yang harus kita bawa ke sana, apa keputusan kita nafar awal, apa nafar sani, apapun keputusan kloter kita terima dengan senang. Paling-paling kalau kita mau berlama-lama di Mina, kalau keputusannya nafar awal agak kecewa sedikit, kok kenapa enggak nafar sani. Tapi kalau orang bermalah-malah di Mina, kadang-kadang mau cepat-cepat selesai rukun, lebih mengambil nafar awal. Kita ikut rombongan. Kalau rombongan kloter nafar awal, ya udah. Kalau nafar sani, alhamdulillah. Jadi hari ke-8 itu hari berangkat. Sudah ada jadwal kita. Sudah ada jadwal, kita semua ada nomor seat nanti. Nomor bangku. Nomor bangku itu mulai daripada asrama haji, sudah ada nomor bangku yang ada di tas, di pesawat, di setiap mobil. Coba kalau mobil enggak per bangku, dari nomor sekian ke nomor sekian, mobil nomor 2. Itu enggak ada bangku di mobil. Udah. Jadi hari ke-8 nanti ada isu-isu tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Nanti ada istilah tarwiyah. Tapi dari jam dari Departemen Agama tidak memfasilitasi tarwiyah. Tapi nanti ada agen-agen tarwiyah, yaitu melaksanakan haji sebagaimana haji Nabi. Nanti walaupun kita enggak ikut, jangan penasaran siapa mau tarwiyah, mana tarwiyah, berangkat melalui Mina, ke Mina dulu hari ke-8, malam ke-9 tidur di Mina, paginya jam-jam 10 baru sampai ke Arafah. Tapi menghabiskan dana sekitar 1,5 juta. Itu ini proyek orang maktab tuh, proyek orang. Tapi itu sunnah. Tapi tidak difasilitasi. Boleh. Jangan bertanya-tanya. Tapi kalau kita yang secara reguler, yang dipimpin oleh kepala rombongan, hari ke-8 kita sudah ada waktu jam berapa. Cuma ini mungkin sama juga, kita sudah ada jadwal. Kloter 12 BTJ Banda Aceh turun ke lobi misalnya jam 9 ataupun jam 8. Itu jangan kita geser. Kalau kita cepat turun itu penuh di lobi untuk berangkat ke Arafah. Dan barang-barang yang kita bawa ke Arafah itu di samping pakaian ihram, pakaian 1-2 saja, karena di Mina bisa juga kita menyuci ya, tapi maksudnya jangan terbanyak barang, terbeban. Yang perle-perle mentang. Penting burung agam ijak ihram mentang guna cadangan tion 2 pasang lah, ataupun 1 pasang setengah. Pertanyaan tengok. Kalau memang belum sudah ada baju ihram, lebih bagus kita beli 2 pasang, 1 pasang tebal, 1 pasang tipis. Kita pasangkan yang tebal di bawah, yang tipis mesti 2 pasang belum. Beg gehon dah mesti. Karena menyontuk di atas kan apa boleh debai. Udah. Hari H kita berangkat naik mobil. Mobil itu sudah menentukan nomor pulan, misalnya Bapak Ibu Lumbui 150 sampai nomor 190, bus nomor 4. Berarti kita lihat mau berapa kita. Nomor 160. Berarti mau di mobil nggak ada nomor. Naik terus siapa? Jangan naik di mobil yang bukan jatah Sebelum berangkat sudah tahu kita mobil berapa. Kapak-kapak aero beduk. Mau 70. Oh, ini tapau motor lon. Ini mau beduk 70 sah. Aero motor mau put. Ini mau beduk waktu membelah motor 5. Jadi ingat mobil. Jadi waktu turun nanti di lobi, dikala pembimbing di lobi sudah mengatakan sudah bisa naik bus, kita cari mobil masing-masing.
di dalam mobil itulah kita niat ihram. Sebenarnya mikat haji bagi orang yang sudah menetap di tanah suci tempat tinggal. Boleh kita niat ihram di hotel, di kamar, udah mandi, kalau turunnya jam 9, jam 8 sudah siap kita dengan pakaian ihram, dah kasih siap, tinggal tunggu mikrofon di kamar masing-masing. Bapak Ibu kloter 12 BTJ sudah boleh turun. Bahasa Indonesia ada warna-warnanya jadi kan. Turun, tapi kita udah siap. Apa udah niat ihram situ boleh? Niat ihram di mobil boleh, tapi yang bagusnya niat ihram dikala mau berangkat. Paham ya? Ya udah. Di mobil itu harus bersabar 1 jam 2 jam mungkin sambil menunggu diberangkatkan kita. Setelah dipastikan kita niat ihram, bagaimana niat ihram haji? Sama juga. Labbaik Allahumma hajja atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Dalam hati kecil kita, sengaja aku ihram haji. Begitu kita niat ihram haji, dipimpin atau tidak, zikir yang paling utama adalah talbi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masa habis talbiyah haji sampai melempar jamarah Aqabah. Dah sampai kita ke Arafah hari ke-8. Apa sampai jam 12, apa sampai jam 1, apa sampai jam 2, yang jelas duhur asar kita sholat di Arafah. Ustaz menganjurkan kalau di hari pertama itu kita sholat seperti biasa. Walaupun nanti ada orang yang sholat jamak segala macam kan, kita sholat seperti biasa saja, sempurna dan sholat di waktu masing-masing. Ya, udah. Di Arafah itu tanggal 8 itu belum apa-apa. Kita disunahkan di situ berzikir, tapi belum belum hari H. Kita posisi kita hari ke-8 di Arafah itu sebenarnya sebalik sunnah. Yang sunnahnya hari ke-8 Rasulullah di Mina. Makanya kita itu persiapan untuk wukuf, bukan wukuf. Walaupun kita bermalam di Mina, di Arafah itu bukan wukuf, belum wukuf. Persiapan untuk statusnya pun tidak mustajabah seperti mustajabah hari ke-9, tapi yang dianjurkan kita bertalbiyah sambil menunggu besoknya, bertalbiyah, berzikir, berselawat segala macam. Tapi yang inti, yang puncak daripada mustajabah doa itu setelah selesai salat duhur. Ya. Kita bermalam di Arafah dengan tenda yang sebagaimana kita lihat sudah punya kasur sekarang, kasur 60, lebar 60, nyuruh badan lebih badan ya. 60 dengan bantal. Kalau nanti dikasih selimut kita usahakan ya, jangan kita pakai selimut itu. Karena ladu tu uleh-uleh selimut rumah, padahal dia posisi dalam ihram. Entah wa Arabnya anak umpuk, entah anak pendapat lain. Ini kasih selimut. Jadi orang tidur langsung kayak tidur di rumah. Sebagian yang paham enggak menutup kepala, karena menutup kepala termasuk larangan ihram. Tapi banyak sekali jemaah kita yang menutup kepala. Udah. Tiba saatnya kita sholat duhur. Nanti sudah ada tenda yang khusus. Nanti kita kloter 12 mungkin bergabung dengan, udah ada tenda. Kemana semua laki perempuan udah satu kemah, laki depan perempuan di belakang. Kemudian nanti dua salat Pak Iwa, salat dulu. Salat di Arafah itu sudah pasti jamak. Walaupun sebahagian guru-guru kita tidak sependapat. Kenapa tidak sependapat? Karena kita sudah mukim di Mekah. Berarti bukan musafir. Tapi berkesimpulan ulama, salat jamak di Arafah itu bukan karena musafir. Yang kena pengetahuan macamnya. Ada pendapat sebagian ulama Syafi'i dan Maliki, salat jamak di Arafah bukan atas nama musafir. Kalau atas nama musafir dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Karena kita sudah lama di Mekah, jauh tempat kita cuma 15 kilo. Jadi kita jamak di Arafah itu
bukan atas nama musafir, tapi karena lagi melaksanakan rukun itu. Oh, ada teman kita, ada guru kita, ada saudara kita nggak ikut, jangan kita permasalahkan. Ini lo hana lo ikut, lo tuh lo guru sempurna. Nah, kalau jamak tentang kasar itu tergantung nanti, karena tidak tiap lain pemimpin, lain cara. BTJ tahun yang lalu BTJ Aceh salat jamak sempurna. Segalanya buka kitab mendum, Abiyah buka kitab, Syarija buka kitab, semua buka kitab tentang salat di Arafah misalnya. Memenangkan hasil kesimpulan kita salat jamak sempurna. Itu tergantung orang buka kitab. Orang buka kitab orang bukan agak modern macut, berarti kasar. Begini aja, apapun hasil nanti kita ikut. Kalau yang jamak ada pasti, yang jamak udah pasti. Oh, ilung tungku dan buka jamak ilung haidir itu bebas, itu terserah. Ya sembahyang tiro nalhe ni pakak itu terserah. Tapi yang dipandu, yang dibimbing adalah salat jamak. Tentang kasar tergantung keadaan di sana nanti. Coba menyelam manasik bukan jamak kasar, tapi nanti untuk pelaksananya tergantung. Makanya kita siap. Kalau jamak saja berarti sengaja aku salat duhur jamak takdim, Allahu Akbar. Nanti kalau dibuat pengumuman kita jamak kasar, sengaja aku salat duhur jamak serta jamak takdim serta kasar di awal. Begitu habis salat kita bangun lagi salat asar, sengaja aku salat asar jamak takdim kasar. Kalau enggak kasar, salat jamak takdim saja, enggak niat kasar. Udah. Setelah khutbah itulah yang kita lihat orang berpasang-pasangan itu meminta doa, minta maaf segala macam, meraung-raung. Orang meminta, itulah waktu yang paling mustajabah. Bahkan Rasulullah katakan, sebesar-besar dosa orang di Arafah, orang yang berdoa tapi ragu Allah menerimanya. Paling raya dosa di Arafah, dia tak berdoa hanya yakin tak Allah terima. Faham? A'dhamud dambil fil Arafah, sebesar-besar dosa di Arafah masih ragu tentang diterima. Mampu ragu dah lumpeng petawaji peng hana jelas lebab. Ya, maksudnya bagi kita yang normal ini paling raya dosa, dia tak berdoa hanya tak yakin Allah terima. Nanti di waktu itulah perlu kita bawa tikar. Masing-masing kita nyu, nah duduk dalam kemah, kadang-kadang duduk dalam kemah, ya bang adik, dia tak duduk yubak kaya aja masing-masing. Dia enggak mungkin ramai-ramai satu doa ni, enggak mungkin. Kadang ada suami isteri ada hajat tertentu, mau doa khusus. Ya? Pasti bek nyilong orang jaro ni tidak nanti. Nyotro Arafahnya getanyo yang na komunikasi dengan Allah Taala. Lebih-lebih waktu Arafah. Waktu Arafah itu mulai dari makna wukuf itu sebentar saja. Si detik tata grup untuk jentuh waktu Arafah kasah. Sebagaimana yang disafarikan safari wukuf, urung sakit. Kai balap lagi betul orang. Ibadah sakit lam. Sudah safari. Tapi kita alhamdulillah bisa berlama-lama di wukuf mulai daripada duhur sampai kalau batas wukuf asli sampai fajar, sampai bunga huru raya fajar. Tapi kita diberi batas sampai maghrib. Sudah maghrib, makanya gunakan waktu dari duhur sampai maghrib itu bila boleh berkubah ibadah dalam doa. Apapun doakan, doa tawadhu bila perlu sebut nama satu-satu, anak, isteri, tetangga, walaupun itu hanya terpegahkan. Kita kekurangan orang lain kan tahu. Adik dia dah tabah kaya tapi tambah tak tabah. Ya Allah lu nadik tabah tapi tambah tak. Ya Allah nadik lu ngatin tapi hana tabah tagai. Kan bisa. Semua tahu kita. Yang kita turinya dari apa kekurangan. Ya, gorelo malim tapi meno. Depa pegah Allah mendum. Artinya dari duhur itu sampai maghrib. Di giliran maghrib kita asar enggak salat lagi. Sudah salat jamak tadi. Baik. Begitu maghrib kita sudah ada giliran. BTJ 12 dijemput jam 8. Makin lama dijemput makin senang. Makin lama dijemput makin sedap. Kenapa? Karena lebih leluasa kita di Arafah. Karena kalau sampai di Muzdalifah itu belum sampai. Karena waktu di Muzdalifah setengah malam kedua.
ada truk tepoh 8 malam, tapi enggak dihitung. Yang dihitung bermalam nanti setengah 12 ke atas. Tengah malam di Muzdalifah tempoh 12. Setengah 12. Ada truk tepoh 7 malam, hitung nanti tengah 12 cik. Makanya kita boleh berlama-lama. Kalau kita memang sunnahnya solat jam Isya dan Maghrib jamaknya di jamak takhir. Tapi kalau kita masih di Arafah, lebih bagus kita solat di Arafah. Kalaupun kita di Arafah, maksudnya dibuat jamak, paling berani kita buat jamak saja, jangan kasar. Nanti kadang Maghrib awak Medan ni, awak Jakarta ni jamak kasar ju. Maghrib kalau saran Ustaz jamak boleh, tapi jangan jamak kasar. Insyanya sempurna. Sudah selesai, kita masuk dalam setiap kloter nanti masuk ke tempat penungguan mobil. Sabah kloter pertama, sabah kloter debit. Sampai naik bus kita, walaupun nanti enggak sama bus. Mungkin bus 6 pedubuh ni. Ya. Sampai udah naik bus, salat maghrib sudah, kita salat isya sudah. Tapi kalau dijemput jam 9, kalau dibilang kita jam 9 jemput, itu lebih bagus kita salat maghrib di waktu maghrib, salat isya di waktu isya. Dan di tenda itu udah enggak ramai lagi. Baik jago jule. Tenda kosong ni. Artinya boleh kita gunakan untuk salat. Daripada kita salat di Muzdalifah. Di Muzdalifah agak sulit sedikit karena enggak ada tempat lam padang luah menanju, lam rasui. Kalau di Arafah di tempat khusus, di kasur lagi, jadi teman dia katanya bahan terbaik. Ya, dah. Sudah sampai kita ke Muzdalifah. Apa Muzdalifah? Bermalam di Muzdalifah itu satu kewajiban haji. Kalau enggak kita bermalam di Muzdalifah, kena dam satu kambing. Itu bukan dam pilihan, dam tertib satu kambing. Udah. Yang dihitung kita bermalam di Muzdalifah yaitu tengah malam yang kedua, walaupun 1 menit. Nanti begitu jam 11:30 sudah ada mobil menunggu. Kadang-kadang orang bermalam sambil antri berangkat, karena nanti di Muzdalifah kita per maktab. Jadi kadang-kadang samping kita bukan orang kloter kita, kloter orang lain, karena satu maktab itu sampai berapa kloter Pak Iwa? Sampai 15 kloter. 16 kloter. Satu maktab itu 16 kloter. Jadi menyampu ni. Menyampu awak barat hat. Saya kira dengan awak Jakarta, karena per maktab. Karena yang paling besar itu sektor kantor umum. Di bawah sektor ada maktab. Karena kita maktab berapa nanti, karena batasnya maktab lebelah, maktab belah, maktab imam belah. Yang tu punya hijau tu imam belahnya maktab. Jadi di Muzdalifah pun sudah ada tempat khusus. Maktab imam belah ni, maktabnya pintu tebit, maktab leblahnya pintu tebit. Jadi kita di arah itu, kalaupun mau keluar ke Mina, nyan hanato paruh dele, munyo mutrip di Mina baca le. Gudahulu kang gudahulu urun sakit le, gudahulu berkara-kara le, tio bah tinggal hana masalah. Dia mereka igo country bet sibuk, betul igo country dia pergi dia merujuk awak belah. Baru pertama bermalam itu cocok kesimpulan itu puasa dah budak tu baik budak, karena antrinya terus sejam jit bak antrinya itu ada antri igo elor ayub nyan jika pekatun. Kita sabar aja, tak antrinya terus sejam jit nyan nanti punya kai tengah 12 kam li budak. Kadang dalam truk masa bermalam urang kaidang buat nampak antri dalam truk masa bermalam, benar penungguan menentruk masa bermalam kadang ngepres tu biarnya. Dah sudah naik mobil kita, kai motor kalau sejib tak prehinan, kita masih dalam pakaian ihram di mulut kita enggak ada lain, yang ada labbaik Allahumma labbaik, menyentuhkan tu rapu irama pulam rigo segala macam, labbaik la syarika lak labbaik, pilihnya betul labbaik Allahumma labbaik, karena enggak ada zikir lain kecuali tarbiyah. Udah sampai ke Mina, pupoh malam, pupoh 2 malam, kita cari lagi maktab cikai pedang motor tanya maktab memang belah.
maktab peduk misal. Kita dari jauh hari sudah tahu maktab, menantuk tu kamar hotel kerana itipek maktab peduk dah. Bahkan menghina betul kada ada apa mah ni pegah waktunya mah. Kamu dum nyepu maktab dah kamu dum. Terus ke denti tanya dah mah cik kamu pak hotel tanya. Cik kali pegah apa? Cik 2 orang sebelum tak berangkat cik kali pegah hijau skema. Kita ni maktab 15 masuk dua tenda selang, kita sebelah kanan yang ibu, sebelah kiri yang bapak. Kada tu pat sket ji kanan manteng di Mekah dia kana. Truk mina katanya tatamang lagi yang kada depa dan minta aju untuk le BTJ 12. Tamang ju pria. Jika musuh-musuh kepala kloter dia kana gambar inan, kepala rombongan kana gambar walaupun hina duri. Bahkan kepala kloternya awak Semarang. Gunawi tiro ino ketua rombongan atau email menteri. Kuas Nawi NU. Lain ana. Atagop. Urung PHD nah ino kana gambar mendu. Masuklah kita. Kata tamong bak tenda nyan hina hana tempat pilih ju. Orang dia bertepat. Nyan pilih kero papak soyawai. Kita menunggu subuh karena kita nanti bagi yang jamaah kita dianjurkan melempar jamarah akabah setelah makan pagi. Naur yang kayaknya poh limang truk gejak ju umina gede terserah, tapi yang kita yang diatur oleh kementerian kita setelah makan pagi sembahyang subuh lepu berjamaah puhanahinan di kemah di tempat tinggal kita kan nampanan kata kubah barang-barang hinan lihat sembahyang subuh lihat cok bu untuk bu terserah yang mudah-mudah kita atur kibanyu ini kepala regu kedua regu kan yang terserah karena teknik roy. Begitu selesai makan karena yuk kloter 12 jam 7.30 kita kumpul di pintu gerbang, kita akan melontar jamarah akabah. Posisi dalam ihram jauh dari tempat kita tinggal ke jamarah akabah 4 kilo siap boleh. Paling kurang 4 kilo paling kurang. Ustaz haji pertama 8 kilo. Tapi jangan bayang trip walaupun 5 kilo itu lagi tajak 2 kilo itu karena satu arah satu tujuan, semua status sama tujuan. Kita masuk datang dari kemah datang ke jamarat melalui 2 terowongan. Tapi dalam terowongan itu 100 meter jalan, 100 meter naik eskalator. Jalan apa? Jalan untuk dah ni. Baik lom. Itu gemuruh. Hari pagi itu gemuruh dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Gemuruh dalam itu. Sampai kita keluar sana sudah nampak jamarat. Tapi kita walaupun kita nampaknya lantai pertama, kita melempar lantai kedua kecuali kita mau sampai ke jamarat kita turun. Tapi umumnya lantai pertama. Kalau turun dari bawah dari bin Daud dari itu baru pertama ataupun kita turun tangga menyenai buka. Udah. Waktu kita sudah sampai jamarat, nampaklah 3 jamarat. 1 2 3, katakanlah ini ketiga. 1 pertama dalam hati kita ataupun memang Bapak Ibu di kiri kita ini adalah sambil jalan ini jamaratul ula. Hari ini kita enggak melempar, mungkin besok insyaallah kita melempar ini pertama. Lewat lagi kita lewat aja, numpang lewat. Ini Bapak Ibu jamaratul wusta. Besok kita akan melempar ini yang pertama. Ini baru Bapak Ibu sampai ke jamarah akabah. Di sinilah kita tempat melempar jamarah akabah. Udah. Di situ kita mulai langsung ramju. Bapak Ibu. Tapi yang sunatnya kita bukan melempar di sebelah kiri, tapi kita putar sebelah belakang. Nanti di sana ada tertulis jihad kiblat Ka'bah. Kita sunat mengirikan Ka'bah waktu melempar, mensirung mecut. Jadi orang sebelah sana boleh juga melempar. Paham? Melempar. Kita disunatkan pusing lihat arah Ka'bah, ke mana arah Ka'bah itu?
jihad Kaabah ditulis. Kita kirikan, kalau mereng itu kita mereng sikit, baru bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Ahli tahram tujuhnya tinggal tahallul. Kita berangkat ke sini, ini jalan masuk, ini jalan pulang. Jalan pulang ke sini, di tengah-tengah jalannya menggunting. Lagi apa penuh? Lagi tahallul umrah penuh. Selesai tahallul, selesai. Bagi bapak-bapak yang ingin botak, ingat kan botak? Now you kuda tutorial. Waktu 60 ribu aja, engkau botak. Enggak? Boleh cukur gunting pertama. Tapi niat dalam hati, ya Allah, ini saya gunting sebagai permulaan cukur saya. Kecuali hanan jalan cukur, wasit. Bang yang ni jalan tengah be. Anak kanteng li kan botak tu. Tapi orang tahu ke dia hukum mah hana mandung ke botak. Tanya orang tinggal, ulang botak cit. Nya sebagai botak penayung. Hana pahala. Tapi memang ada rencana botak awal, tapi enggak mungkin di waktu pertama karena enggak ada tempat, kita gunting aja untuk tahallul dulu. Gunting aja. Tapi harus niat. Ini gunting awal daripada cukur. Dia gunting. Kabebah katanya. Sudah namanya tahallul awal. Tahallul awal. Tahallul awal boleh segala-gala, yang enggak boleh berhubungan badan, bercencerna gurau dan menikah. Kadang kita nak rencana nak menikah lintu di desa boh. Mesti nyan ahli. Ahli selesai mendum. Lain ka bebas mendum. Lain ka bebas mendum. Pakai baju kaji wangi-wangian kaji botabong kaji kohuke kaji pukun tugut kaji yang hanjit berhubungan badan sama menikah. Kabi nya yang pokok-pokok dah berah. Kabi nyawa kena. Tapi kalau ada orang yang menggantikan, karena jamrah akabah itu bisa diganti. Nanek dua kejale. Yang boleh ganti orang lemah, orang odor. Punya urun 3 hana. Kalau orang lemah boleh. Hai kejale hana tahu be. Tarom jamrah kalau jid. Tapi ba'aromnya agak masalah sedikit kalau sekarang. Peraturan kita ganti orang lain. Pertama, kalau peraturan pertama, kita harus melempar ke kita dulu. Baru. Tapi punya akabah kajit. Kalau hari-hari lain harus selesai leman heboh. Tapi sekarang enggak boleh lagi. Karena setiap lewat 1 jam marak enggak bisa balik lagi. Kaitin. Nah, udah. Berarti udah pulang kita. Kau dalam keadaan sudah tahallul makna tahallul awal itu sudah kita kerjakan 2 dari 3. Lempar jamrah akabah, tawaf, tahallul. Berarti sudah kita buat jamrah akabah dengan tahallul 2. Ya, udah. Kemudian kita balik lagi ke tenda. Setelah melempar jamrah akabah kita udah halal. Sudah tahallul awal. Mau jalan-jalan ada banyak uang, mau sewa taksi, mau putar-putar terserah. Enggak mesti kita di Mina. Yang mesti di Mina lagi nanti malam, setengah malam lebih sedikit harus ada kita bermalam di Mina, termasuk wajib haji. Kita abaikan perbedaan pendapat kadim jadid. Karena sebagian orang ada yang mengatakan enggak boleh di Mina ini karena guru saya bilang di Mina kadim. Kalau kita Mina kadim, orang Mina kadim juga. Kalau semua Mina kadim, muat enggak? Kalau semua Mina kadim, oh enggak muat. Berarti kalau enggak berlaku untuk seorang, enggak berlaku untuk umum. Enggak berlaku untuk umum, enggak satu enggak berlaku. Kalaupun kita pilih Mina kadim itu, jangan anggap orang lain enggak sah untuk kepuasan batin kita. Ilo hana marangkaban kalinya lonjak tetap minta mina kadim. Ada apa ni pegah hai bijak tetap ujak. Munya zaman mudah tadi mereka menan abu-abu Mekah segala macamnya. Geduk hinan di mina kadim mereka. Jino anjele. Papa anda 2 ipine iute de. Kaji ke jalan mendum. Kaji ke lantai mendum. Dia kena saya kena iparu tu. Ya, itu terserah. Yang jelas kita kalau kita yakin dengan pendapat-pendapat ulama dunia, sudah ada yang bertanggung jawab walaupun di luar Mina yang sebenarnya sudah sepakat
dibolehkan karena enggak muat. Bahkan yang di Mina Kadim itu, di Mina dekat-dekat itu orang VIP, orang haji plus. Nyawanya meja depan naik motor golf. Yatuk langsung jamarat. Udah. Ini hari raya. Hari raya kita ni pergi pulang. Orang lagi salat hari raya. Kita lagi pergi melempar jamarat. Begitu habis lempar jamarat, habis talbiyah. Nya tewa dari talbiyah. Jak tengok dari talbiyah. Karena talbiyah haji itu dari kita niat ihram haji sampai melempar jamarah. Satu bismillahi oh nak jadi labbaik mantang juga. Tegalam taram mantang hawa nak talbiyah kata labbaik. Begitu daram pun lah tutup bab talbiyah. Mau talbiyah umrah lagi. Kah? Meno. Yang sunat rai nawate ya. Begitu kita pulang besok paginya, kalau pendapat Departemen Agama, pendapat yang kita itu, kita didatangkan ke Mina untuk melempar jamarat hari pertama, hari ke-11 di waktu duha. Walaupun yang sebenarnya kalau hukum kitab dayah ini habis duhur, tapi kalau kita yakin dengan pendapat jumhur ulama yang sudah membolehkan duha, silakan. Tapi kalau kita memang enggak yakin, tapi jangan jangan memvalidasikan be pakak go pakak ke dah provokasi hantar ada bunga kita sore itu sah saja. Kalau pribadi silakan. Mesti waktu muda-muda tengok kan tacok luhur benda ni lagi berkait dengku ni. Itu terserah. Tapi yang dibawa oleh pembimbing di waktu tu duha. Kalau tak ni, kalau waktu duha mentena pendapat di Arab Saudi malam kajian. Kapan mulainya? Kalau menurut jumhur ulama dari waktu duha, waktu pagi habis subuh. Waktu masa akhirnya akhir. Dia yang ada masa awal. Hari pertama awalnya segini, tetap akhirnya hari terakhir. Karena boleh Bapak Ibu hari ke-11 12 enggak pergi. Ayo jalan tengok orang tu nelium tuan orang. Mam penyuruh akal aja nyak bagah gelah ihram. Orang ke-13 malas. Orang ke-12 malas. Saya ke-13 saja mau qada semua sekali. Boleh qada. Tapi kalau ganti orang lain enggak boleh. Baru boleh ganti orang lain kalau orang odor. Paham Ibu? Mesti mak unjarnya. Mak tengok dari ranjit dalam warga. Faham? Warga. Cuma ba'ram dua warga. Peraturan mata barole ya. Peraturannya rom mata barole ula, rom mata barole usta, rom mata barole akabah. Hanjut dah balik le. Nya ke masalah. Faham? Hanjut dah balik le. Mata balik ilo nak kata dago. Itu dah kapal bukan khabar le wah lakun abi alatan hai tengok cik euro. Kalau kita balik pun ada 3 kilo putar ada jalan. Ada pendapat yang kedua boleh satu-satu terlempar bismillahirrahmanirrahim. Artinya baru tak pindah tak langkah bismillahirrahmanirrahim ada orangnya. Tapi itu pendapat kedua. Sebagian guru-guru kita enggak setuju itu. Gak hana punya hana tak masalah ni kamu lagi gop je. Nah kan hana apa? Juga habis. Paham Ibu? Jadi kalau enggak mau kadang-kadang tu 8 kilo kadang. Lomba melonjak orangnya. Ngejak ada mentang. Tapi hanya kata mak bang. Karena katanya mantan tiga. Jit kata, tapi munyok tajak kupudai. Dah hana tajak lain tengok. Ada napen tajak umrah hana tajak kanan. Udah hari pertama. Pulang lagi. Yang penting malam kedua benar di Mina setengah malam lebih. Itu wajib bermalam di Mina. Besoknya hari ke-12 kalau kita ambil nafar awal itu berempar jamarat terakhir. Jadi benar batal katanya akabah 7 setiap hari 3 kali 7 21. Kalau 2 hari berarti 42 49. Kalau nafar awal berarti jika hijau. Mesti contoh kesimpulan awal nafar awal berarti 2 malam tidur di Mina.
oh betul ketimpulan urun don nafar sani. Berarti le malam. Kalau 3 malam 3 kali. 3 kali kita melempar jamarat. Tapi kalau memang nafar awal, tapi kamu grip kalau ya tuang, nya wajib sempurnakan nafar sani. Kita nafar awal, tapi sampai kamu grip anak tok betolom. Anak ya tulom. Pola pamala ya tu. Nya anak ya tuli. Pakon. Karena kalau ambil nafar awal sampai maghrib hari ke-12 masih ada di Mina, kita wajib menyelesaikan nafar makna nafar berangkat. Nafar awal berangkat lebih awal. Nafar sani berangkat hari kedua, maksudnya nafar awal nafar pertama 2 hari bermalam di Mina. Kalau nafar sani tapi yang lebih bagus mana? Lebih bagus itu tergantung keperluan. Kalau orang cepat-cepat lagi orang keluar tersa, lebih bagus nafar awal. Tapi kalau kita nggak ada lebih-lebih, kita masih lama kali di Makkah, lebih bagus nafar sani. Cuma nafar sani dijemput kita pagi. Mutu awak ada cok yang afdal luhu, kan? Nya cara. Mutu contoh di hari ketiga, mutu contoh urun cok luhu tebi-tebi. Wate uro kuleblah, ya cok bengah. Caranya bagaimana? Pulang dulu ke hotel. Cuma punya hotel punya hotel tu kali lebih dekat ke Mina di Raudhah. Jadi bisa balik dari hotel ke Mina. Tapi kita ikuti arahan aja, ikuti jumhur aja. Kalau memang ada orang yang berpendapat kenapa kita harus takut. Jadi kita pagi-pagi kita melempar jamarah, pulang kadang menyogalam tawa pasti jatuh. Kalau belum kita pulang pasti dijawab, karena motonya sistemnya taradudi sampai kapanpun mobil itu ada. Sudah sampai kita ke Mekah, sudah selesai bermalam di Mina, sudah selesai kita melempar jamarah Aqabah, posisi kita dalam tahallul awal sampai ke Mina. Ada kerugian sikit kalau nafar awal. Kalau nafar awal pulang ke Mekah nggak ada makan. Karena cateringnya masih di Mina. Ini kurang. Tapi kalau nafar sani itu buah-buahan orang nafar awal aja mengguli-guli dan orang nafar awal kamu kata buah apel, buah pisang. Makanya beliau me kicap pegat rujak deh. Artinya banyak sekali buah-buahan. Ya, udah. Sampai kita di Makkah itu kapan saja boleh kita tawaf. Karena batas tawaf ifadah itu sepanjang masa. Tidur dan juga, tapi dalam posisi tahlul awal mau 3 hari mutu loh lu tak di Mina sakit badan lu malam sah saja. Lebih-lebih urang gedanyo masih lama di Makkah. Urang menentro Makkah langsung ya tawaf boleh saja. Kita besok boleh saja. Kita lusa boleh saja. Kita 10 hari lagi boleh saja. Kita tahun depan boleh. Apa ni mungkin tahun depan. Ya, udah. Nah urun jamun lagi haji jamun mata ragu teman-teman, mentang bayi ini bawa Quran. Karena dia tawaf ifadah itu enggak ada batas. Udah. Tawaf ifadah biasa, kalau tawaf ifadah itu enggak ada rombongan lagi. Kelompok-kelompok. Itu kali tawaf ifadah. Lu kali jangan ngantung kumpulan. Itu kali tawaf ifadah. Itu kali gemele umi pulin. Lu kali tawaf ifadah. Kali bantu le populan ni. Nanek di Allah no tu aja. Nek bahlul tawah ron tenang ontang lun pedimang ron mesti ke nek yang urina hai dik tak minta pala biu nek 2 roji ka bingong ya pegai nek idon tenang ontang liah kamu tawaf singo miak cok ron tak lu pala tu pedimang ron kamu pergi ke hanam pikilenya ku puji tak gini tak fikir ke dia yang kepala ibadah apa lu kali Tuhan kam salah semayang untuk tabok itu ribe sosial pun laganyan yang mudah-mudah warung kesempatan raya untuk lansia kita ramai urup tugas fikir liu kai kok ikut liu mai dia betika kok cik boleh tak dorong artinya waktu lintu katanya ke bantu orang lain tanya harus sabar bang jak kena ke bantu kau pahala bantu orang yang lain boleh becut nyan harus itu harus jaga cik ada mana menyeni ikhlas dah urinang dipahami ikhlas cik menyebabkan balik ni becut artinya kontak kalau tawaf lagi menolong
cuma beda tawaf ifadah. Tawaf kita nyo hana beban, pakon? Karena lam baje dia. Nya ada nguduk Syafi'i nya masalah, pakon? Hah? Dah, tawaf haji. Ifadah. Dah, dia kalau sudah musim haji enggak berlaku lagi. Kalau sudah musim, pengalaman tahun lalu, kalau sudah musim haji, dia dah bebas masuk ke peraturan tawaf. Yang berlaku harus baju ihram sebelum haji. Makanya Ustaz bilang keuntungan kita berlama-lama di Makkah tanpa harus kita bertipu-tipu dengan pakaian ihram. Masuk kita tawaf kita. Selesai tawaf, sa'i enggak ada pakai gunting lagi. Hanya pakai gunting le. Begitu sa'i sudahlah kita tahallul sani. Ka bebas. Hodan ja mau ya umrah, mau ya ziarah, mau ya pasar apa tu yang murah tu Pak Ewa? Bukan pasar siang, udah lupa kali Ustaz. Ustaz tiap hampir tiap hari diajak jemaah tu. Nah pasar Tanah Abang ni. Ana apa? Cuma ya belanja yang anak-anak ini. Nya kurma mutalla murah ini mana? Ngan tablo di Makkah murah Saudi. Saudi tah? Saudi store. Menyo kurma yang pagi urung puo kurma lagak-lagak. Mesti nyentoh. Ya? Kupu kurma ide yang mahai guhon dah 30 kilo. Makanya hana polele main barang baju aku pun lulu tahun baju yang dia pakai baju lu tu bagus pun nama lu putih untuk baju ini karena lebih murah ini karena kebanyakan orang inang terus dia keterkah baju ke awak jaga hotel hana lek polain bajunya katakan aku pun dia boleh pen yang jangan sekali-kali memasukkan air zam-zam ke dalam koper besar ya. Kalau tahu tinggal lagi kita di Makkah tak trip berteron tinggal ini mungkin ya cocok umrah dah cocok umrah Tanim nanti pakai leurung ja uji ranah itu dibawa enggak dan dibawa yang di ada di mandi di rumah ya ja uji ranah jauh Karnul Manazil ya Karnul Manazil nyen Taif nya pengrau cuma itu be kata ke dia ya tanyan ya cok minam dong hai nacit urung ya jauh Karnul Manazil Taif ya pun nyel pamahai nyen kadang-kadang hai bizi li maktab tujuan bertajak ngawanyan ya ngawanyan terturia aja tepo punya tajak kerap terturia katip hai bizin ini harus ada di maktab lu nya cika kawanyan minta peng paham kan makanya pegah ya Taif ya diarah pegah mengambil mikat di Karnul mana ini jarang menyawadan leluasa li haji itu hon pekat paling uji ranah ka pasti ya yang paling menyedihkan tu di tawaf di umrah terakhir waktu kita baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik makin tu Masjid Haram labbaik karena menentu sirang kabeh hawa ni talbiyah labbaik publik dan alam ya umrah karena kabeh mesti tuk terakhir ini mesti contoh tengok tanya berangkat Madinah ya dah umrah terakhir yang paling menyedihkan makin tu Masjidil Haram lam tajak dengan segi ranah kadu saudara ya Allah limang gatun dia talbiyah ya Allah nali nyuka mengetaran hana urung lama tok je tergantung urung pimpin maka urung pimpin tapu itu pumo dia mentingatan makanya tak usaha menyutajaknya benar pembimbing bila boleh ada meripe-ripe 2 rial sapo 5 rial sapo tapi tahu urung yang bimbing kita nyawa itu contoh hana itu cikana panitia pun tajak uji ranah 20 rial cikana orang bimbing dia hana masalah ya kan lebih rezeki mudah ini jadi kan 6 juta je walaupun hino bila juta kurang juta nyawa hino 6 ini 6 ya kah nya kabeh ko haji dia mau ulang-ulang tawaf dan cok kenek dan cok tapi dia terjaga fisik cit kan tapi benda walaupun umrah sunat umrah kegop berlaku segalam sunat wate kata mulai nyan ka berlaku wajib artinya apa tawaf wajib salah tawaf no sampai kampung tu haram sampai kampung tu menon tawaf budak dia fikir alam tawaf sunat apa kan mana dia orang ada dia alah abang bio dia bekah kau haki alam tawaf sunat bukan
umrah sunat, tawaf kecuali tawaf sunat. Karena tahiyat Masjidil Haram bukan salat sebenarnya. Tahiyatnya tawafnya mesti depan-depan baju jahum lah. Hanarati baik gede mata sunat. Tapi kalau tawaf umrah sunat sama. Ya. Berangkatlah katanya katu uroha kena awak drone wolo Madinah. Pada ke wolo Madinah karena truk Madinah. Nya orang haji paling unik. Wolo Madinah untuk yakcok arba'in. Nyahi nanti akan solat jamak takhir. Biasa haji munyo dari Mekah ke Madinah icok jamak takhir. Dia no jamak takhir penting dalam waktu pertama niat untuk lon semaya lahu. Nya kena niat jamak takhir. Terus buat tempat je munyo ka asa berarti tani jufon lo sembayang boleh lahu, munyo kasar munyo jamak apa ya? Kalau jamak takhir jamaknya tidak mesti niat. Faham kan? Penting kasar dan lo sembayang lahu kasar. Get. Lo sembayang asa kasar. Selesai. Ya, terjagalah pepluh boh wate secara berjamaah. Pepluh boh wate secara berjamaah. Ya. Ada jid bertatume mandum. Walaupun tayak diarah, maka jid ini wate tayak diarah kubah diarah ke tempat, getanyo bet sampai gok preh. Karena bisa saja dengan getanyo gara-gara getanyo lale sampai menyerencana leboh diarah dua. Karena balik sembahyang jamaah Masjid Nabawi. Bengeh gok masa motor. Tanda begok dia ada masjid Kubah motor-motor tanya plat mai padu bem kajak aju tutup pintu aju Allah nama boleh dik ada motor sama mendu bumpat lepat to nyampak nyo tanda motor lon nyo tepi ji nyam bila pelen ape dia jampret ju selesai. Berarti kali Madinah 8 orang ya diarah, tapi walaupun diarah katanya usahakan bermerempok sembahyang di Masjid Nabawi. Nyali katanya ya agak-agam buta ukun wate diarah tapi kena uragan tapi je diarah urina nganjit nyenta kirim salim uru-uru yang pesan salim menyuna ke pesan pribadi nyenta ingat bila perle tak WA kena siapa mau kirim salam pada Rasulullah list nama tak le pahala ilung le padu tuhro yang kirim mesti mana lu list nama aju bulan mengirim salam kepadamu wahai Rasulullah dengan lafaz limpah god mam yang tinggal le ya Allah ya Rasulullah so yang kirim salim nyokal kirim kadang dia so tu orang kirim salim get so kirim get mau arah nak kirim salim wate tidak pada nama itu memang menumpah hang katanya mam menyona na wate yo saya belum tu kena haji je betul kirim salim lu get hana ada tole na umum ju tapi yang dosa yang paling lewat ustaz ada nan yang pernah kamu kirim salim ke Rasulullah dengan lafaz assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Nabi Allah. Katruk dalam salim dari ustaznya. Artinya sebanyak-banyaknya cuma menyoragam menyepurlai butrip nepreh rame dan nepreh bagadai paruh tu nepreh trip wate rame wate msak-saknya nyen kira laju ni jak dah bolangkah ni teruk leh bolangkahnya nyeteh ni bakron kadang rame tat urung kirim talium nyeteh ni bau ragam ni jak ikono kana iblis ikono ju kana jin ibe gi dua ada aji yang belah kubur yang belah makam belah hunun merangkap tu aji dia pokoknya atai dah jauh ke na wate teruk ke teruk ju makam teruk ni ka be memang puluh dah kirim dari punya dah lagi nadai ruh lah ruh itu ai tarik juga dia juga dalam dah kira multiplo dah kau luar ni ndak ada luar maknanya teknik hamno asai be mengilangnya agop ya mungkin eno kemantengnya ke manasik ekspres katanya ya tapi yang kilat tapi ustaz memberi izin kubah lembuilun pernah perlen tu kan kadang nak kejadian nyo kamu ustaz kamu no pergi nyo kamu katelak pergi kiban cara mumpuk abain tu nyanjut tabah secara pribadi ataupun kiban nyo ustaz long tapi larangan ihram segala tu lembaga kembali nalom no jina dua bo na model pakai na model duruh menyo model pakai menyo hana sengaja cabut tapi punya model cabut ko hoke bot sugut nyan ada butuwa kenang dam yang bek sugut yang bek menyena baju lebab oten hun ihran na lebab nya na apa yang bek mentari menyo ko hoke si on tina mutari si on nyan 7 on riah sagai hanale 2 on kali 2 le on baru berlaku penuh 3 kilo. Berarti tanya bang lun
komentari tu anak tenya kan gata komentari tu kenang dia dah anak teh karena tapi punya model pakai anak tengah aja anak tinggal ke hiram datun li pakai hiram lo nyeng buah tapi punya model cabut hang buah punya kau ke krek 7 on 2 krek kali 7 le krek kurang kilo ka berlaku punah ya ataupun tu punah yang mungkin bagah mandung ustaz urinang lon ba garu-garu menam on artinya kenang punah kalau tutup muka bagi mau tutup muka lahiram haibu bentuk muka ya mata kecuali anak gede tu anak merata raw muka haibu tarik je nyana makin pegang hanjit anak boleh kena pilih 3 kambing puasa 3 hari atau membayar makan 6 orang fakir miskin yang kita berikan kepada rumka-mukanya ataupun petugas hotel kena awak pergi-pergi kan ya eno kemantang saya doakan walaupun urundon peken jamaah dadakan semoga bak tak kerjakan baik dadakan dan melake berpenting yang wajib-wajib betul dia jaga aurat betul tak jaga cara mutuci betul nyan pakon karena nyan sangat menentukan tahallul dia lebih-lebih pada tawaf ya mungkin ini kemanteng semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك